Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Alfani Alianti dengan NPM 1906313961. Pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio ini, saya akan menjelaskan mini riset analisis risk and return saham dengan metode top-down pada industri consumer goods. PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, dan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Outline presentation pada kali ini ada 7. Yang pertama ada investasi, yang kedua analisis top-down, yang ketiga ekonomi makro Indonesia, yang keempat analisis sektoral, yang kelima analisis perusahaan, yang keenam valuasi saham, dan yang ketujuh analisis teknikal. Apa itu investasi dan apa tujuannya? Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu, dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Tujuan investasi ada 3. Yang pertama untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, di mana kita bisa mendapatkan pendapatan tetap dalam setiap periode dan itu dapat berupa bunga, dividen, ataupun royalti. Yang kedua, membuat dana khusus untuk keperluan lain. Keperluan ini misalnya untuk kepentingan ekspansi atau kehidupan sebuah perusahaan atau untuk kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk mengendalikan suatu perusahaan, di mana kita bisa terlibat dalam mengambil suatu keputusan melalui kepemilikan sebagai ekuitas pada suatu perusahaan. Lalu bagaimana cara mengatasi risiko tersebut? Cara mengatasi risiko tersebut, yang pertama kenali perusahaan yang akan diinvestasikan. Perusahaan yang terbuka termasuk anggota Bursa Efek Indonesia juga merupakan perusahaan berisiko karena bisa mengalami fraud. Yang kedua, pastikan blue chip perusahaan atau fundamental perusahaannya baik, di mana saham blue chip merupakan saham perusahaan dengan kinerja terbaik di bursa saham, dengan memberikan tingkat risiko yang lebih terkendali dengan return. Yang ketiga, melakukan diversifikasi saham, di mana seorang investor mengalokasikan dana investasinya ke beberapa sektor agar dapat mengurangi risiko yang terjadi. Tahapan analisis top-down ada 3. Yang pertama ada analisis ekonomi makro Indonesia, yang kedua analisis sektoral, dan yang ketiga ada analisis perusahaan. Analisis ekonomi makro Indonesia dapat diketahui grafik di atas. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga acuan di level 4% dengan suku bunga deposit facility sebesar 3,25% dan suku bunga lending facility sebesar 4,75%. Pada tabel PDB tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, di mana meningkatnya PDB ini dikarenakan struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, di mana kondisi seperti saat ini sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya analisis sektoral, yang pertama sektor industri consumer goods, di mana berdasarkan indeks tersebut, sektor industri consumer goods di Indonesia pada masa pandemi seperti saat ini memiliki peluang yang besar untuk tumbuh pesat. Hal ini dapat dilihat dari inflasi dan nilai tukar yang stabil, kenaikan nilai ekspor, serta penurunan angka pengangguran. Maka dapat disimpulkan bahwa rekomendasi saham dari sektor industri consumer goods adalah INDF, UNVR, dan ULTJ. Dikarenakan saham-saham ini memiliki pencatatan dividen yang baik pada setiap tahunnya, serta memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan baik. Analisis perusahaan, yang pertama ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada profil saham INDF, harga penutupan di tanggal 20 Desember 2020 sebesar 6.800 dengan jumlah saham beredar sebesar 8.780.426.500 rupiah dengan market cap-nya 68,48 triliun. Rasio keuangan INDF berdasarkan pada tabel di atas, rasio keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat diketahui earnings per share mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 557,75%, yang artinya laba bersih dari saham yang beredar pada tahun 2015 sampai 2019 sebesar Rp557,75. Maka dalam hal ini para pemegang saham mendapatkan dividen atau imbal hasil dari pertumbuhan saham yang beredar sebesar 4,13%. Valuasi saham INDF. Berdasarkan tabel di atas, setelah melakukan valuasi saham INDF, maka dapat diketahui hasil seperti di mana beta saham menunjukkan angka sebesar 0,49690013, yang artinya bahwa saham INDF memiliki risiko lebih kecil linear dengan tingkat keuntungan, sehingga dapat dikatakan saham INDF adalah low risk, low return. Selanjutnya ada analisis teknikal.
Berdasarkan grafik pada analisa efektor consumer goods, dapat disimpulkan bahwa saham INDF mengalami uptrend pada awal April 2020, yang sebelumnya terjadi downtrend pada Maret 2020. Oleh karena itu, pada 31 Desember 2020, harga penutupan mengalami penguatan sebesar 3,29%. Hal ini disertai dengan peningkatan volume sebesar 101% dari sektor sebelumnya. Dari hari sebelumnya. Jika dilihat dari indikator stochastic slow, saham di NDF berada di area pertengahan bawah dengan kecenderungan bullish serta indikator moving average convergence divergence terlihat di bawah garis 0 dengan kecenderungan bearish atau turunnya harga saham. Selanjutnya ada PT Unilever Indonesia Tbk. Profil dari saham UNVR ini harga penutupannya di tanggal 20 Desember 2020 sebesar 7.425 dengan jumlah saham beredar sebesar 7.630.000 dengan market cap-nya 381,500 triliun. Rasio keuangan dari UNVR yaitu berdasarkan pada tabel di atas, rasio keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dapat diketahui earning per share mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 194,04%. Nah, artinya laba bersih dari saham yang beredar pada tahun 2015 sampai 2019 sebesar Rp194,04. Maka dalam hal ini, para pemegang saham mendapatkan dividen atau imbal hasil dari pertumbuhan saham yang beredar sebesar 2,76%. Selanjutnya, valuasi saham UNVR. Berdasarkan tabel di atas, setelah melakukan valuasi UNVR, maka dapat diketahui hasil seperti di mana beta menunjukkan angka sebesar 0,457139202, yang artinya bahwa saham UNVR memiliki risiko lebih kecil linear dengan tingkat keuntungan, sehingga dapat dikatakan bahwa saham UNVR ini low risk low return. Selanjutnya ada analisa teknikal. Berdasarkan grafik pada analisa teknikal sektor consumer goods, dapat disimpulkan bahwa saham UNVR mengalami downtrend pada 31 Januari 2020. Oleh karena itu, pada harga penutupan mengalami pelemahan sebesar minus 0,3% atau pada harga Rp8.225. Hal ini disertai dengan penurunan volume yaitu 90% dari hari sebelumnya. Berdasarkan indikator stochastic slow, saham ini berada pada area pertengahan ke arah bawah. Indikator moving average convergence divergence terlihat berada di bawah garis 0 dengan kecenderungan mendatar. Yang ketiga ada PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Pada profil perusahaan ULTJ, harga saham di tanggal 20 Desember 2020 sebesar 1.640 dengan jumlah saham beredar 23.317 juta dengan market cap-nya sebesar 13,746 triliun. Dan rasio keuangan ULTJ, berdasarkan pada tabel di atas, rasio keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk dapat diketahui bahwa earning per share mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 88,99%, yang artinya laba bersih dari saham yang beredar pada tahun 2015 sampai tahun 2019 sebesar Rp88,99. Maka dalam hal ini, para pemegang saham mendapatkan dividen atau imbal hasil dari pertumbuhan saham yang beredar sebesar 0,74%. Selanjutnya ada valuasi saham ULTJ. Berdasarkan tabel di atas, setelah melakukan valuasi saham ULTJ, maka dapat diketahui hasil di mana beta saham menunjukkan angka sebesar minus 0,25166225, yang artinya bahwa saham ULTJ memiliki risiko lebih kecil linear dengan tingkat keuntungan, sehingga dapat dikatakan saham ULTJ ini low risk low return. Dan yang terakhir ada analisa teknikal. Berdasarkan grafik pada analisa teknikal sektor consumer goods, dapat disimpulkan bahwa saham ULTJ mengalami uptrend pada 5 Januari 2020. Pergerakan harga selama 2020 mengalami bullish tipis sebesar 1,6%. Oleh karena itu, pergerakan saham ULTJ secara yield bullish tipis hingga 1,9%. Sedangkan 3 bulan terakhir sudah koreksi sebesar 5,2%. Dan pada indikator moving average convergence divergence berada di bawah garis 0 dengan sell yang tipis hingga penghujung 2020 dan ada kemungkinan bullish namun terbatas untuk potential gain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.